Presiden Jokowi yang sekarang tak lagi mencela-menceli. Buktinya apa? Buktinya PSI selangkah lagi ke Senayan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang sekarang tak lagi mencela-menceli. Buktinya apa? Buktinya PSI selangkah lagi ke Senayan. Memang ya, kalau kita melihat belakangan ini, akhir-akhir ini, Presiden Jokowi ini sering sekali mencela-menceli. Apa yang disampaikan, apa yang diomongkan, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, ketika ramai pemberitaan bahwa Presiden Jokowi ini minta difasilitasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY, untuk bertemu dengan Bu Megawati. Bahkan Sultan sendiri mengatakan bahwa iya, saya dimintain tolong untuk menjembatani pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Mbak Mega, katanya Sultan seperti itu. Tapi Presiden Jokowi kemudian membantah, pihak istana kemudian membantah, tidak pernah ada itu permintaan untuk bertemu dengan Bu Megawati melalui Sultan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika harga beras mulai naik di pasaran, lalu kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa sekarang sudah turun, silakan dicek sendiri di lapangan, silakan dicek sendiri di pasar. Nah, padahal kenyataannya ketika kita datang ke pasar, kita beli di pasaran, harganya tetap belum ada penurunan. Tetap di antara harga 16 sampai dengan 19.000 rupiah per kilogram. Itu mencela-mencela yang kedua. Lalu yang ketiga, mencela-mencela berikutnya adalah ketika rapat kabinet terakhir yang para menterinya ini kemudian mengatakan bahwa mulai dari AHY, kemudian Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, semuanya pada mengatakan bahwa rapat ini kemarin membahas tentang program makan siang gratis yang akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya, yang diklaim akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Itu beberapa menterinya mengatakan itu kepada media. Sementara Presiden Jokowi mengatakan tidak pernah ada pembahasan itu. Nah, kebuktikan sudah 3 kali mencela-menceli. Tapi yang sekarang, ini sepertinya nggak akan terjadi mencela-menceli. Kalau kita mengingat beberapa hari yang lalu, atau mungkin sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, podcast di Political Show CNN Indonesia, Rifana Pratiwi kemudian mewawancarai Andi Wijayanto, mantan Direktur Lemhanas yang juga menjadi salah satu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Mengatakan bahwa sebelum Pak Andi Wijayanto ini mengundurkan diri dari Direktur Lemhanas, kan sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi di sana mengatakan bahwa kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Saya akan membuktikan suara PDIP turun, kemudian Prabowo Gibran menang, dan PSI akan masuk Senayan. Nah, ini yang dua sudah terbukti. Tinggal satu lagi yang belum terbukti. Yang pertama, Prabowo Gibran menang. Itu sudah terjadi. Pak Jokowi mengatakan bahwa Prabowo Gibran akan menang. Dengan segala macam upaya dilakukan, pengerahan aparat, kemudian segala instrumen negara dikerahkan, bantuan sosial dimasifkan, kemudian di penghitungan di Sirekap KPU, lalu kemudian hitungan quick count di beberapa lembaga survei, hitungan real count di KPU juga, itu semuanya sudah dikerahkan dan sekarang terbukti. Sampai hari ini, Prabowo Gibran tetap unggul 58%. Lalu kemudian, yang kedua, suara PDI Perjuangan akan turun. Dari pemilu tahun 2019 yang PDI Perjuangan mendapatkan 19% suara dan menguasai 21% di parlemen, sekarang sepertinya akan turun. Dari hari ini sampai saya bikin video ini, hasil update real count dari KPU tentang perhitungan suara dari partai-partai legislatif ini sudah mencapai 65% sekian. Sementara suara PDIP
Sampai detik ini menunjukkan angka 16%. Beda tipis dengan suara Golkar yang ada di peringkat 2, sampai 15%. Nah, ini apakah memang ada upaya penggembosan atau bagaimana? Kita belum tahu. Kita masih bisa menerka-nerka seliar pikiran kita. Tapi yang jelas suaranya sampai hari ini belum bisa mencapai angka 18%. Nah, itu sudah terwujud. 1, 2, sudah nggak mencela-mencela. Nah, yang ketiga ini, yang sekarang sepertinya sedang diupayakan untuk meloloskan PSI ke parlemen. Bahkan, kalau kita melihat atau menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Pakar Mantan kemarin di videonya tentang bagaimana upaya untuk menggelembungkan suara dari PSI. Bahkan hari ini, kalau kita melihat di beberapa media sosial, di X atau Twitter terutama, ini banyak sekali netizen yang kemudian mengupload ini semua. Mereka berusaha untuk membuktikan kecurangan-kecurangan yang terjadi melalui aplikasi Sirekap milik KPU itu. Ketika suara yang tidak sah kemudian dikonversikan menjadi suara PSI, sementara suara PSI dikonversikan menjadi suara tidak sah, itu yang masif terjadi. Tidak hanya terjadi di 1, 2, atau 3 TPS. Banyak sekali TPS di beberapa provinsi yang seperti itu. Kalau kita mau cek sekarang, dan kalau kita mau cross-check dengan formulir C1 yang senyatanya, itu akan sangat terjadi perbedaan. Dan penggelembungan suara ini polanya hampir sama. Ketika suara tidak sah, kemudian masuk melalui Sirekap KPU, berubah atau dikonversi menjadi suara dari PSI. Nah, itulah sepertinya yang sudah disusun secara sistematis bagaimana untuk menggelembungkan suara PSI. Tapi kalau kita melihat hari ini, orang-orang PSI, petinggi-petinggi PSI, caleg-caleg PSI, baik itu di media sosial, kemudian di beberapa dialog di media televisi nasional, ini mereka mengingkari itu semua. Bahwa kenaikan suara PSI itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, kalau saya boleh bilang, dasmu wajar. Wajar dari mana? Dalam hitungan 24 jam, satu hari, suara ini bisa sampai 150.000 dari beberapa TPS. Bagaimana hitungannya? Sementara partai-partai yang lain itu tetap stagnan. Sehari itu katakanlah 1.000 ya 1.000, 5.000 ya 5.000, tetap stagnan. Sementara PSI 24 jam ini bisa sampai 150.000. Bayangkan. Padahal kalau kita melihat secara logika, bahkan ini di kalangan masyarakat juga sudah menjadi rahasia umum bahwa caleg PSI itu suaranya jauh lebih sedikit daripada balihonya. Lalu apa yang dikatakan oleh seperti Grace Natali, kemudian Sheryl Tanzil, Ade Armando, mereka caleg-caleg PSI ini mengatakan bahwa suara ini, kenaikan yang seperti ini wajar. Apalagi Grace Natali mengatakan bahwa efek dari Kaesang dan Presiden Jokowi. Ini kan nggak masuk akal. Apa hubungannya Presiden Jokowi, Kaesang dengan kenaikan suara PSI yang sangat signifikan? Sekarang begini, Kaesang ini adalah seorang ketua umum PSI sekarang. Sementara suara PSI, suara partai itu adalah suara caleg. Kaesang ini nggak nyalek, dia cuma ketua. Bagaimana ketuanya seorang Kaesang lalu kemudian bisa berimbas kepada caleg-caleg PSI yang sebagian masyarakat ini nggak kenal? Coba bayangkan, nggak masuk di akal, logikanya nggak nyampe ke sana. Kalau dibilang ini efek Kaesang, sangat tidak mungkin. Karena kita tahu track record Kaesang seperti apa, kemudian dia juga tidak nyalek, dia hanya sebagai ketua umum partai. Nah, yang kedua, kalau efek Jokowi, mungkin iya. Tapi efek secara negatif. Karena apa? Karena semuanya seperti dikerahkan oleh penguasa sekarang, oleh Presiden Jokowi, bahwa bagaimana ini diupayakan supaya PSI bisa masuk ke parlemen, bisa masuk ke Senayan. Itu yang terjadi sekarang. Dan semakin hari kita semakin melihat fakta, kenyataan di lapangan bahwa beberapa netizen kemudian membongkar ini semua, terutama di media sosial. Bahwa aplikasi Sirekap KPU inilah yang bermasalah. Bagaimana mungkin suara tidak sah bisa dikonversi menjadi suara partai, sementara suara caleg-calegnya pada nol semua. Makanya ini yang saya bilang,
Sepertinya kali ini Presiden Jokowi tidak lagi mencela-menceli. Dia kemudian mengatakan bahwa suara PDI Perjuangan akan turun, Prabowo Gibran akan menang dan PSI akan masuk ke Senayan. Ini sepertinya akan menjadi kenyataan. Dan sekarang kita tidak boleh lagi mengatakan Presiden Jokowi, presiden yang mencela-menceli, khususnya untuk hal ini. Dan ini sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dan kalau misalkan ini terjadi, kita tidak bisa membayangkan demokrasi kita 5 tahun ke depan ini seperti apa. Who knows? Kita nggak akan tahu. Tapi yang jelas, semuanya ini sudah diacak-acak oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Setuju? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemerintahan yang nggak tahu malu. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ketika lurah tidak pernah salah.